15 minutes. I kindly ask all participants to give full attention during the presentation. Question and comment will be addressed in the next session. Now, I would like to invite Asifa to begin the presentation. Please, Asifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the Honorable Mrs. Dr. Hemi Fitriani, MCOP NS SP Kepmat as my first supervisor, Mr. Dedi Supriyadi as Kepners MCOP as my second supervisor, and Mrs. Mona Maharani HM Kep NS SP Kepmat as my examiner for today's proposal seminar. First, and foremost, let us offer our praise and gratitude to God Almighty for bestowing His grace and blessing upon us, allowing us all together in this Zoom meeting. Please allow me to introduce myself. My name is Asifa Karisma Putri, student with ID 2350301163, and I will be presenting my proposal seminar titled The Effect of the Birthing Wall Technique on Back Pain in Pregnant Women in the Third Trimester at Mitra Anugrah Lestari Hospital in Cimahi in 20 and 26. In this session, I will briefly outline the structure and presentation. Include the number 1, background, research objective, research benefit, literature review, conceptual framework, research methodology, operational definition, data processing, data analysis, and research location, and time. The background. The third trimester of pregnancy causes physical and hormonal changes that often to back pain due to uterine enlargement, change in posture, and weight gain. The global prevalence of back pain during pregnancy is 40.5% and increases to 47.8% in the third trimester, while in Indonesia it reaches 16 until 18%. In this condition, run further research because it can interfere with daily activities, reduce quality of life, and become more severe in pregnant women who are overweight due to increased mechanical stress on the spine. Various non-pharmacological interventions have been used. However, previous research has been limited to combination of methods and has not specifically evaluated the birthing wall as a standalone intervention, particularly among pregnant women who are overweight. Results from the preliminary study at Mitra Anugrah Lestari Hospital in 20 and 26 show that 90% of 10 third trimester pregnant women experience moderate to severe back pain in NRS 4 until 7 point. The majority of whom weighed around 75 kilograms. Therefore, this study's novelty its use of birthing wall as a single structure intervention focused on third trimester pregnant women who are overweight to achieve more specific and effective result. And the next research objective, thus, the use of birthing wall technique reduces back pain in third trimester pregnant women at Mitra Anugrah Hospital in Cimahi City in 20 and 26. General objective to identify
The effect of the breathing ball technique on back pain in third trimester pregnant woman at Mitra Anugrah Lestari Hospital in Cimahi in 20 and 26. The specific objective, number one, to identify the characteristic of pregnant woman in the third trimester, to identify the average back pain score before and after the application of the breathing ball technique, and the last, to analyze the difference in average pain score before and after the application of breathing ball technique. And the next research benefit, at the first theoretical benefit, to contribute to the scientific literature on the development of material nursing science, particularly regarding non-pharmacological intervention using a breathing ball to alleviate back pain in pregnant women in third trimester, and to serve as a foundation for future research. And the next practical benefit, one for participant, two for healthcare professional, and three for healthcare service. The next literature review, third trimester of pregnancy, is number one, definition of third trimester of pregnancy, two, physiological change during the third trimester of pregnancy. The next, back pain in pregnant woman in the third trimester. Number one, definition of back pain in pregnant woman in the third trimester. Number two, anatomy. Number three, types of back pain. Number four, mechanisms of back pain. Number five, etiology and pathophysiology. Number six, factor affecting back pain. Number seven, measuring back pain intensity. And the last, no pharmacological intervention to reduce pain in third trimester pregnant woman. And the next, breathing ball technique. Number one, definition of breathing ball technique. Number two, objectivities of the breathing ball technique. Number three, benefits of the breathing ball technique. Number four, indication and contraindication. Number five, side effect of breathing ball technique. Number six, preparation for performing the breathing ball technique. And number seven, mechanisms of action of breathing ball technique. The picture is conceptual framework on my proposal. The next, research methodology at design, quantitative method with a pre-experimental design, one group pretest and post-test design. Research hypothesis, null hypothesis or HO, there is no effect of breathing ball technique on back pain in third trimester pregnant woman at Mitra Anugrah Lestari Hospital in Cimahi City in 20 and 26. And the next alternative hypothesis or HA, the breathing ball technique has effect on back pain in third trimester pregnant woman at Mitra Anugrah Lestari Hospital in Cimahi City in 20 and 26. And the variable, the independent variable is study is breathing ball exercise, and the dependent variable is study is back pain. The next population, the population is study consistent of all pregnant women in their third trimester who were underwent prenatal checkup at Mitra Anugrah Lestari Hospital during the period from January to April 20 and 26, totaling 142 patients. And sampling technique and sample size is simple technique is purposive sampling, respondent selection technique non-probability sampling, and sample size 26 respondent. Data collection technique use questionnaires, pretest and post-test were used to measure the knowledge and attitude of pregnant women in their third trimester. This is the table of operational definition, and number one, exercise breathing ball is uses scale amount. And the next, gestational age is uses scale ordinal, mother age use scale ordinal, and parity use scale ordinal too. And the next, gain is uses ratio, and back pain uses ratio gain.
Okay, the next data processing is number 1, editing, number 2, scoring, number 3, processing, and number 4, cleaning. Research ethic, number 1, the principle of respect for participant right and autonomy. Number 2, the principle of non-maleficence and beneficence. Number 3, the principle of justice. Number 4, the principle of privacy and data confidentiality. Number 5, the principle of transparency and scientific integrity. And the next data analysis, number 1, univariate, use numerical data presented in form of the mean, median, standard deviation, minimum, and maximum value of the research variable. And bivariate, use pre-test and post-test analysis using the parity test and the Wilcoxon test. The location will be continue at Mitra Anugrah Lestari Hospital in Cimahi, and the time study is scheduled to take place from July through August in years 20 and 26. Okay, thank you. The concludes my research proposal presentation. I realize that this proposal still has limitations and not yet perfect. Therefore, I seriously hope to receive suggestions and constructive criticism from the estimate and examiner to approve and change the quality of the proposal. I apologize for any mistake or shortcoming on my part. I would like to express my gratitude for the time, attention, and opportunity that have been given to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, thank you for effective the presentation, Asifa. The research topic is quite interesting and relevant, I think, yeah. Okay, we will now process to the second session, which is the discussion and question and answer session. Before we going to second session, may I ask the research proposal candidate which language you would prefer to use? In Bahasa or in English? In bahasa. Oke, baik, kita lanjutkan ke sesi kedua dengan bahasa Indonesia ya. Dan untuk sesi kedua ini, sesi tanya jawab akan diawali dari penguji pertama, yaitu kepada Ibu Mona. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Asifa dan Bapak Ibu yang lainnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Ya, jelas, Bu Mona. Oke, jelas ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Asifa sudah di tahapan seminar proposal ini. Dan izin untuk mendahului Pak Dedi untuk memberikan pertanyaan dan masukan juga ya untuk Asifa. Asifa, ini topiknya menarik berkaitan dengan intervensi teknik birthing ball terhadap nyeri punggung ibu hamil. Ya. Bisa disampaikan kenapa Asifa tertarik untuk melakukan penerapan EBN ini dan berfokusnya ke nyeri punggung ibu hamil. Tolong disampaikan terkait dengan fenomena terkait research gap-nya gitu ya pada topik penelitian Asifa ini, beserta kenapa sebaiknya memilih teknik birthing ball. Silakan. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya izin menjawab mengenai pertanyaan yang sudah ditanyakan dari Ibu Mona. Alasan saya memilih topik ini dikarenakan dari prevalensinya Ibu dan juga terdapat banyak keluhan dari ibu hamil yang sudah memasuki trimester ketiga, yang dimana prevalensinya itu pada hasil meta-analisis global yang mencakup 28 studi di wilayah Asia, Amerika, Australia, Eropa, dan juga Afrika itu menunjukkan nyeri pada kehamilan itu sebesar 40,5% menurut Salary, dan juga pada jurnal tersebut itu menunjukkan terutama nyerinya itu pada di trimester ketiga, yaitu Ibu pada
angka 47,8%. Dan juga pada Provinsi Jawa Baratnya, yaitu dibuktikan juga pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi yang bertepatan pada lokasi Bogor, yaitu menunjukkan nilai nyerinya itu pada prevalensinya yaitu sekitar 5,3%. Dan juga mengapa saya sangat tertarik memilih target yaitu ibu hamil trimester ketiga, dikarenakan pada trimester tersebut perkembangan uterus pada janin itu semakin membesar ibu, sehingga ibu hamilnya tersebut mengalami ketidaknyamanan pada melakukan aktivitas fisik sehari-hari dan juga mengalami gangguan tidur sehingga tidak nyenyak juga, seperti itu. Dan juga pada teknik bertimbang ini, mengapa Syifa memilih teknik ini, dikarenakan memiliki gerakan yang memfasilitasi rotasi sehingga dapat melunakkan dan juga memiliki efek langsung terhadap panggul dan juga di tulang belakangnya, Ibu. Oke. Ya, berarti tadi seperti yang disampaikan oleh Asifa bahwasanya memang ini berawalnya dari ketertarikan melihat adanya ketidaknyamanan ibu selama hamil ya, atau pregnancy discomfort gitu ya. Nah, namun yang disorotinya dari berbagai ketidaknyamanan ibu yang dirasakan itu yaitu terkait dengan nyeri punggungnya. Seperti itu ya Asifa ya. Oke, Iya, betul. kira-kira kenapa sih pada saat hamil, terutama tadi saat trimester 3, ibu bisa mengalami nyeri punggung? Menurut Asifa itu penyebabnya seperti apa dan bagaimana proses si nyeri punggung itu bisa dirasakan oleh ibu, terutama dikeluhkannya saat trimester 3? Baik, Ibu. Dikarenakan penyebab utamanya itu pembesaran janin, yang dimana uterusnya itu bertambah menjadi sekitar 1000 gram. Dan juga untuk mekanisme nyeri yang dialami oleh ibu hamil tersebut, yang pertama itu yang seperti sebelumnya yang Syifa katakan, pembesaran uterus dan juga terjadi pergeseran pada pusat gravitasi ibu hamil sehingga maju ke arah depan dan juga menyebabkan lordosis pada tulang ibu hamil tersebut, sehingga tulang tersebut itu mengalami kelengkungan. Dan juga kelengkungan tulang tersebut itu merupakan seperti daya tahan tubuh ibu hamil untuk menjaga keseimbangan dari berkembangnya janin tersebut. Dan juga ketika kelengkungan tulang pada tulang belakang, hormon relaksin itu menjadi meningkat, terutama pada estrogen dan juga progesteron untuk mempersiapkan tubuh menjalani proses persalinannya juga, Ibu. Dan juga pada proses tersebut membuat ototnya itu menjadi elastis dan juga menjadi pelebaran pada panggulnya, sehingga peregangan tersebut melibatkan otot abdomen dan juga menyesuaikan dengan peningkatan ukuran rahim. Oke, ya, saya pikir sudah cukup. Jadi intinya tadi berkaitan dengan kenapa dia bisa nyeri punggung, karena tadi pertama ada pembesaran si uterusnya. Kemudian tidak hanya uterusnya yang membesar, juga ibu mengalami peningkatan apa? Berat badan, ya. Jadi nggak tiba-tiba jadi mengalami hiperlordosis si tubuh si ibu, si lumbal si ibu tuh. Pengaruhnya pertama uterusnya makin membesar, keduanya berat badan ibunya juga meningkat, ya. Peningkatan berat badan. Terus tadi yang satunya lagi dikaitkan dengan pengaruh hormon relaksin. Kaitannya apa dari hormon relaksin ini? Jadi si hormon relaksin itulah yang nanti akan melonggarkan si ligamennya sehingga mengubah tadi postur tubuh ibu menjadi cenderung hiperlordosis ya di area lumbalnya. Nah, kemudian nanti dikaitkan berarti dengan dampaknya. Emang kira-kira kalau misalnya ibunya mengalami nyeri punggung, dampaknya seperti apa? Nah, memang di sini tadi sudah disampaikan ya oleh Asifa, termasuk juga di draftnya di sini sudah dituangkan berkaitan dengan urgensinya atau dampaknya itu kalau tidak tertangani ya menimbulkan berbagai permasalahan gitu ya.
Nah, di sini tadi sudah disampaikan bahwasanya permasalahannya nggak nyaman kronis, kelelahan, gangguan konsentrasi, penurunan kualitas hidup, ya. Mungkin nanti tadi sampai ke arah kegangguan tidur ya dan lain sebagainya bisa lebih dieksplor lagi ya berkaitan dengan dampaknya, sehingga tadi kalau melihat dari dampak tersebut berarti perlu adanya penata laksanaan atau intervensi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut ya. Oke, kemudian fenomenanya. Kalau fenomena nyeri punggung kalau di Indonesia dengan fenomena di luar negeri atau di luar Indonesia, bagaimana nih terkait dengan prevalensi atau fenomena si nyeri punggung itu sendiri? Apakah sama? Apakah cukup tinggi untuk angka kejadiannya di Indonesia? Karena sebetulnya kan penyebabnya sama, berkaitan dengan pembesaran uterus, berkaitan dengan peningkatan berat badan, sama karena ada perubahan hormon tertentu gitu. Sama nggak angka kejadiannya? Ya, izin menjawab Ibu, sebenarnya angkanya itu hampir sama, dan juga setelah Syifa melakukan kemarin studi studi pendahuluan juga dari ibu hamil yang telah Syifa tanyakan dan wawancara itu, sama ibu mengeluhkan kebanyakannya terus mengeluh pada punggungnya pada saat memasuki trimester 3. Oke, jadi nanti bisa dipotret ya, berarti tadi pada saat menjelaskannya bagaimana angka prevalensi tersebut di misalnya tuh di dunia ya, di negara berkembang misalnya tuh ya, termasuk di Indonesia. Nah, nanti mengerucut ke Jawa Barat misalnya seperti itu ya, sehingga kita bisa melihat tingginya prevalensi si fenomena nyeri punggung tersebut. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke studi pendahuluan. Jadi pada saat studi pendahuluan bagaimana cara mengidentifikasi Asifa sampai mendapat datanya? Izin Ibu, ketika Asyifa ke rumah sakit itu kan sebelumnya izin terlebih dahulu ya ke bidannya, dan juga Syifa itu izin untuk meminta nomornya juga Ibu, dan di sana juga terdapat ibu-ibu yang sedang konsultasi. Di sana Syifa juga bertanya kepada ibu-ibu hamilnya mengenai pengalaman dan juga apa saja yang dirasakan pada saat memasuki kehamilan trimester 3 Ibu, dan juga Syifa menjelaskan sedikit mengenai yang kuesioner yang Syifa gunakan, yaitu pada NRS, sehingga pada saat Syifa mewawancarai dan menanyakan kepada ibu-ibu hamil tersebut, ibu-ibu hamil yang Syifa wawancarai itu mengetahui dan langsung menyebutkan untuk perkiraan nyerinya itu berada di angka berapa. Jadi sudah menggunakan NRS juga ya, sehingga nanti dari si 10 tersebut dikategorikan ya 9-nya nyeri, yang satunya tidak ya. 9-nya di kategori nyeri apa? Di nyeri yang ada yang sedang dan juga ada yang tinggi Ibu. Kalau yang satunya lagi? Yang satunya lagi itu pasien itu mengatakan masih di ringan. Kemudian di stupennya kenapa ini melihat juga bagaimana dengan berat badan ibunya? Dalam hal ini kan Siva itu konsentrasinya tadi ke arah dengan nyerinya pasien dan ke ibunya yang trimester 3, ibu kehamilan. Bisa disampaikan apa kaitannya berat badan ini sehingga ini spesifik disampaikan di studi pendahuluannya untuk disoroti terkait dengan berat badan. Baik Ibu, izin menjawab. Alasan mengapa Syifa memilih untuk melibatkan faktor berat badan juga dikarenakan pada ibu hamil yang posisinya dengan berat badan normal pun mengalami nyeri, apalagi jika berat badan ibunya itu lebih dari kategori 25 kg Ibu, karena dikhawatirkannya juga nanti akan berdampak pada aktivitas sehari-harinya yang nyerinya itu semakin hebat, dan juga dikhawatirkannya nanti itu akan berdampak ketika sedang istirahat ataupun nanti yang nauzubillahnya gitu ya Ibu, pada
saat mereka akan melahirkan. Oke, berarti sebetulnya penelitian yang sebelumnya ini sudah ada juga ya, kayak penelitian Yuliawati, Maisaroh yang kayak gitu, yang sama-sama juga berkaitan dengan birthing ball ini terhadap nyeri punggung. Apa yang membedakannya dengan penelitian Karisma? Penelitian Asifa, sorry. Izin menjawab Ibu, yang membedakan dari penelitian saya yaitu saya sebelumnya sudah membaca-baca jurnal penelitian terdahulu, namun penelitian terlebih dahulu itu sangat memfokusnya itu pada karakteristik paritas dan juga pada usia saja Ibu, belum sampai ke karakteristik yang membedakan berat badannya. Oke. Nah, maka dari itu nanti di tujuannya juga melihat ya karakteristik tersebut. Hanya saja di sini karakteristiknya belum disebutin, karakteristik ibu hamil trimester 3-nya itu meliputi apa. Jadi tadi perlu disampaikan, kalau misalnya mau dilihat dari usia, berarti nanti meliputi usia, misalnya tuh paritas ya, dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi tolong diuraikan nanti di tujuannya itu yang mengidentifikasi karakteristik ibunya tuh apa yang masuk ke karakteristik yang dimaksud sama Asifa. Terus itu tidak hanya ada di tujuan, ya diuraikan juga dibahas di latar belakangnya. Jadi nanti yang termasuk ke karakteristik respondennya, karakteristik ibunya apa aja? Yang mengalami yang sedang hamil trimester 3, sedang mengalami nyeri. Itu mah kriteria sayang, kriteria inklusi itu mah. Maksudnya yang nanti karakteristik respondennya yang mau kamu lihat di tujuan khusus yang pertama tuh, meliputi apa aja karakteristik ibu itu? Ibu Syifa ingin itu pada ibu hamil yang kelebihan berat badannya Ibu. Terus? Dan juga yang mengalami nyeri punggungnya itu sangat hebat juga. Intinya ini kamu masih belum spesifik nih di tujuan khusus ya di karakteristik ibu hamil trimester 3. Saya tolong uraikan secara konsep karakteristik ibu hamil trimester 3 ini tuh meliputi apa saja? Apakah misalnya tadi usia, paritas, pekerjaan misalnya tuh. Yang secara konsep itu juga sebetulnya mempengaruhi dari si nyeri punggung. Ya. Nyeri punggung pada ibu hamil. Seperti itu ya, Siva ya. Jadi di sini ini masih general. Jadi nanti tolong diuraikan meliputi apa karakteristik ibunya dan tidak ojol-ojol ada di tujuan khusus, itu harus ada juga di latar belakangnya Asifa. Itu ya Asifa ya. Ya, baik Ibu. Kemudian kenapa alasannya memilih teknik birthing ball? Padahal banyak juga yang intervensi yang spesifik pada ibu hamil yang bisa mengatasi nyeri juga ya. Bisa itu seperti yoga prenatal, senam hamil, pijat prenatal. Itu juga kan sama sifatnya untuk menguatkan otot atau sifatnya untuk sebagai relaksasi. Kenapa harus memilih birthing ball? Apa yang menjadi kelebihan dibandingkan teknik yang lainnya? Baik, izin menjawab Ibu untuk kelebihan teknik birthing ball itu sebelumnya karena banyak gerakan yang seperti memutar dan juga yang menggunakan bola tersebut dan yang menyebabkan tadi yang telah Syifa jelaskan juga ya Ibu berefek langsung pada bagian panggulnya juga dan juga pada tulang belakang karena pada gerakan-gerakan birthing ball itu banyak gerakan-gerakan yang membuat relax Ibu seperti gerakan yang pelvic rock lalu juga ada gerakan-gerakan yang lebih merilekskan otot-ototnya Ibu. Oke, jadi nanti di latar belakangnya, di sini Siva udah bagus nih, udah mencantumkan yang farmako dengan yang non farmako ya. Nah, sebetulnya kan nggak langsung non farmako. Mungkin kalau misalnya nyerinya yang hebat banget dan nggak bisa diatasi dengan farmako, bisa juga dengan non farmakologis, bisa juga dengan farmako ya, si nyeri punggung itu. Jadi nanti disampaikan dulu, berarti bisa dengan farmakologis ya.
Dengan cara apa kalau farmakologis nanti disampaikan, terus bisa dengan metode non-farmako. Nah, yang non-farmakologisnya, yang kaitannya dengan nyeri punggung, itu sajikan apa aja selain dengan si birthing ball itu, gitu ya, kalau secara konsep teori. Jadi di sini diuraikan dulu, jangan langsung mengerucutnya fokusnya ke birthing ball, ya. Kemudian disampaikan apa yang menjadi keunggulan atau kelebihan si teknik birthing ball ini dibandingkan intervensi non-farmakologis yang lainnya, ya, yang misalnya yang serupa. Kurang lebih kayak yoga prenatal, misalnya senam hamil atau pijat prenatal, misalnya seperti itu. Yang konsentrasinya untuk mengatasi nyeri, ya. Tuh, terus tadi juga bisa ditekankan nih bahwasanya si teknik birthing ball itu kan memberikan stimulasinya spesifik lebih ke gerakan panggul ya, yang lebih aktif, lebih komprehensif juga. Sehingga tadi bisa meningkatkan fleksibilitas sama stabilitas si otot inti. Nanti kaitannya dengan si core muscle-nya gitu ya. Terus bagaimana mekanismenya? Mekanisme pengurangan nyeri. Gimana coba bisa disampaikan? Dari si birthing ball itu bisa sampai mengurangi nyeri punggung. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa sampai si nyerinya tuh di persepsinya tuh bisa berkurang? Izin menjawab Ibu untuk mekanisme kerja birthing ball tersebut. Birthing ball tersebut kan banyak gerakan-gerakan yang memfasilitasi untuk merilekskan otot, dan juga gerakan tersebut akan mengaktifasi otot tersebut untuk stabilisator, yaitu pada otot transversus abdominis, multifidus, erector spinae, dan pelvic floor. Dan juga karena aktivasi otot tersebut meningkatkan stabilitas dari lumbopelvic, yang dimana kondisi dari neuromuskularnya itu mampu mengontrol dan juga dapat melindungi dari tulang belakang tersebut, yang dimana setelah mengalami lumbopelvic tersebut, beban tulang belakang yang sebelumnya menjadi lordosis tersebut menjadi berkurang, dan juga ketegangan otot punggung pada ibu hamil trimester 3 tersebut menjadi menurun, dan menyebabkan nyeri tersebut juga menurun, Ibu. Oke, ya, bisa dipahami. Kemudian kita masuk ke bab 2 nih, Asifa. Nanti di bab 2, ya, selain konsep-konsep yang sudah Asifa tuangkan, juga harus sampai bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana sih secara patofisiologi dalam tubuh ibu hamil trimester 3 ya, mekanika atau si tubuh ibu hamil itu tuh bisa tadi memperparah si lordosis, ya. Artinya ibu yang misalnya tuh dengan kecenderungan obesitas, dia tuh lebih cenderung bisa memperparah kondisi lordosisnya dibandingkan dengan ibu yang tidak obesitas atau ibu yang status gizinya normal. Nah, nanti berarti dikaitkan dengan si solusinya tuh si intervensi birthing ball itu ya, yang bisa mengkompensasi si beban berlebihnya tadi ya. Jadi selain konsep-konsep yang ada, bisa dikritisi juga karena di bab satunya ini dikaitkan dengan kalau misalnya ibunya dengan konteksnya yang lebih obesitas atau yang IMT-nya nggak normal, itu tentunya akan lebih memperparah lagi lordosisnya. Ibu yang tidak berlebihan pun karena ada peningkatan berat badan, ada kecenderungan seperti itu, apalagi ibunya yang berlebihan, ya, seperti itu. Oke, kemudian berkaitan dengan di kerangka teori juga. Di kerangka teori untuk apa sih yang sudah dibuat oleh Asifa di sini sudah cukup bagus. Hanya saja mungkin masukannya sebelumnya di SOP-nya bisa ditambahkan dulu indikasi kontraindikasi. Ada nggak sih yang menjadi syarat atau teknik birthing ball itu bolehnya indikasinya tuh pada pasien yang mana aja dan tidak bolehnya pada pasien mana aja? Ada nggak?
Ada Ibu, untuk indikasi dan kontraindikasinya itu sebenarnya Syifa menemukan pada buku Radianti yang membahas tentang khusus breathing ball, yang dimana indikasinya itu wanita hamil yang memberikan persetujuan dan juga kehamilannya itu tunggal pada presentasi kepala yang direncanakan untuk persalinan pervaginam, dan juga usia kehamilannya itu 37 minggu sampai 42 minggu yang dirawat di unit persalinan, baik dalam persalinan aktif spontan dan juga tahap kedua. Oke, Selanjutnya, berarti udah ada ya di halaman 60 sama 61. Nah, iya, paling nanti nitip untuk yang kontraindikasinya nanti berarti masukin tuh di kriteria eksklusinya, jangan sampai nanti ada yang termasuk di kontraindikasi ini tapi belum terpotret di kriteria eksklusinya ya. Itu. baik Ibu. Udah masuk belum di kriteria eksklusinya? Udah masuk belum, Say? Sudah Ibu. Nah, ini terus faktor-faktor yang mempengaruhinya banyak ya ke nyeri punggung itu. Ada usia kehamilan, usia ibu, paritas, IMT, hormonal, postur tubuh. Nah, maka dari itu tadi berarti yang termasuk ke karakteristik ibu itu meliputi yang ini, yang bisa mempengaruhi ke nyeri punggung. Bisa dipilih-pilih aja mana yang bisa dikontrol gitu ya. Kalau hormonal kayak gitu kan udah agak susah ya. Kemudian, nah ini ada nih di teknik-teknik yang non-farmakologis yang lainnya. Berarti tadi bisa dimasukkan di latar belakang, disampaikan dulu tekniknya apa, selain yang betting ball ya. Untuk pencantuman sumbernya nanti ini bisa digabungkan ya, Siva. Terus Siva juga nanti bisa mungkin sedikit ditambahkan kira-kira dampak dari nyeri punggung itu apa gitu ya, di kerangka teorinya supaya nanti terlihat keterkaitan konsep teori yang satu dengan teori yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke bab 3 ya. Di bab 3 kira-kira ada nggak sih instrumen yang spesifik mengkaji nyeri punggungnya selain numeric rating scale? Kira-kira apa yang menjadi alasan Asifa menggunakan numeric rating scale pada alat ukur untuk mengukur nyeri punggung ini? Izin menjawab Ibu, sebenarnya yang Syifa akan pakai itu ada dua pilihan waktu itu, antara numeric rating scale dan juga yang FAS. Kenapa Syifa memilih NRS? Dikarenakan pada ibu hamil itu belum mengetahui bagaimana ekspresinya ibu, karena kan pada FAS itu di pengukurannya itu bukan hanya angka ya Ibu, tapi menggunakan ekspresi. Ditakutkannya, dikhawatirkannya ibu hamil tersebut membutuhkan kemampuan untuk visual dan juga mengkoordinasikan bagaimana nyeri yang dialaminya dengan karakteristik gambar pada FAS tersebut. Oke. Nah, kemudian ini berkaitan dengan di definisi operasional. Ini udah lumayan cukup banyak ya yang dibuat oleh Asifa dan ini juga sudah operasional banget. Nah, untuk pertimbangannya kenapa dalam selama 3 kali, terus durasinya 30-45 menit, berpedomannya dari mana, Asifa? Terkait nanti exercise-nya, si tekniknya itu, harus 3 kali dalam seminggunya, kemudian nanti durasinya sekian menit, itu berpatokannya dari mana? Dari SOP yang dimiliki, atau dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, atau gimana? Iya Ibu, sebelumnya izin menjawab dari SOP yang sebelumnya Syifa sudah izin meminjam juga, itu mencantumkan waktu dan juga frekuensinya seperti itu, dan juga yang sebelumnya seperti Syifa katakan itu pada buku yang Radianti yang membahas bertembal juga, pada buku tersebut mencantumkan durasi yang optimal untuk melakukan exercise itu 30 menit, dikarenakan
untuk penyesuaian otot-otot tersebut Ibu, karena kalau misal terlalu sebentar durasinya itu dikhawatirkannya belum mendapatkan efek samping yang dapat menurunkan nyeri tersebut. Dan juga jika pemilihannya itu pada 1 bulan dikarenakan otot-otot tersebut membutuhkan penyesuaian Ibu untuk beradaptasi dengan gerakan-gerakan dan juga untuk mengatasi pengurangan nyerinya. Oke. Kemudian untuk yang terkait dengan kenaikan berat badan, di sini kan ada di beberapa di kategori ini ya. Yang normalnya itu kenaikan berat badannya yang mana? Secara konsep dan teori. Yang dikatakan masih dalam batas normal untuk kenaikan berat badan. Sini kan dikategorikan nih kurang dari 17 sampai 18,5, 18,5 sampai 25, 25 sampai 27, dan mungkin lebih dari 27 ya. Nah, nanti ini pengkategorian ini juga dikasih sumber. Terus pertanyaan saya yang berikutnya itu sebaiknya atau normalnya kenaikan berat badannya yang kayak gimana? Yang dikatakan masih fisiologis. Masih banyak sih ada. Nggak ada ya? Oh ada. Suara masih di mute ya. Sipa jangan di mute, unmute aja semuanya. Boleh. Ibu mohon maaf karena Syifa di kampus dikhawatirkannya berisik. Ya silakan. Ya silakan diulangi lagi ya. Tadi bisa dipahami pertanyaannya sih Pak? Di sini Bu, berarti untuk berat badan, kenaikan berat badan yang normalnya ya Ibu? Untuk kenaikan berat badan yang normal itu pada kehamilan sama seperti yang sebelumnya itu jangan melebihi pada 25 kg Ibu. Berarti kalau dalam pengkategorian di definisi operasional kamu, mana yang masih kategori normal, mana yang nanti yang butuh pengawasan sama kamu? Kalau misalnya kenaikannya terlalu sedikit gimana? Jadi dilihat ya di konsep ya, kenaikan yang wajar, kenaikan berat badannya harus naiknya itu berapa kilo atau adakah parameter atau ketentuan khusus gitu ya. Kalau naiknya terlalu kecil ya kurang, begitu pula terlalu berlebih ya nanti itu kaitannya dengan dampak ya. Dampaknya kalau kenaikan berat badannya kecil, mungkin ke arah IUGR. Kalau misalnya berat badannya berlebih, makrosomia misalnya tuh atau potensial giant baby ya, atau misalnya potensial nanti robekan jalan lahir misalnya saat partus macet gitu, partus lama, termasuk tadi ke memperparah si hiperlordosisnya itu. Maka dari itu di sini walaupun sudah dikategorikan ya, ini pengkategorikannya tuh referensinya dari mana dan tadi harus tahu yang fisiologisnya yang mana kenaikannya ya. Terus yang tadi kurang atau lebihnya yang mana ya, nanti tolong diidentifikasi lagi. Oke, terus mungkin berkaitan dengan tadi ya di eksklusi, jangan sampai nanti terlewatkan ya yang di kontraindikasinya itu mudah-mudahan sudah tercover di eksklusinya, nanti dicek lagi. Kemudian di sini responden kamu berapa? 26 ya? 26 itu yang kontrol dan yang intervensi ya? Totalnya ada berapa? Untuk penelitian Ashifa itu sebenarnya tidak menggunakan kelompok kontrol Ibu, hanya memfokuskan satu kelompok saja. One group ya? Ya. Kenapa pertimbangannya? Karena di dua kelompok? Karena Syifa lebih memfokuskan pada pengaruh yang dialami oleh ibu hamilnya tersebut. Ibu tidak untuk membandingkan karena Syifa ingin lebih mengetahui bagaimana proses dari bagaimana nanti perlakuan Syifa terhadap ibu hamil baik sebelum ataupun sesudahnya. Berarti kamu hanya satu kelompok dan itu ngelihatnya
berdasar nanti dilihat ya apakah ibunya obesitas atau tidak ya, normal atau tidak juga ya. Iya, betul Ibu. Gimana cara ngedapetinnya si 28 ini? Dari jumlahnya ada berapa ibu hamilnya? Untuk totalnya itu dari bulan Januari sampai bulan Maret itu ada 142 ya. Oke, gimana cara ngedapetinnya? Dan kira-kira butuh penelitiannya berapa lama ini? Izin Ibu, rencananya itu Syifa akan mengunjungi lagi rumah sakit tersebut ketika sudah mendapatkan surat izin penelitiannya dan juga untuk etiknya. Lalu nanti Syifa akan berkolaborasi dengan bidan dan meminta nomor pada pasien-pasien tersebut, melihat data-datanya, karena sebelumnya juga Syifa sudah melihat data-data dari ibu hamil yang sudah konsultasi ke sana yang memasuki juga trimester ketiga. Di sana juga terdapat berat badan dan juga tinggi badannya Ibu sudah lengkap. Ya, jadi nanti kan Siva itu memiliki kriteria inklusi eksklusi ya. Nih, Siva masuk ke rumah sakit mal. Siva teknisnya gimana? Apakah Siva itu diam di poli KIA ataukah Siva itu akan di ruangan VK nongkrongnya? Atau Siva itu mau door to door atau seperti apa? Coba dijelaskan secara operasional. Teknisnya nanti seperti apa? Sampai dapat si 28 respondennya. Izin Ibu, izin menjawab untuk teknisnya itu, ya Syifa akan yang pertama yang sebelumnya seperti Syifa sudah katakan ke bidan terlebih dahulu, dan juga nanti Syifa akan mengumpulkan data-data pasiennya dan Syifa akan menghubungi ketika pasien itu sudah setuju. Syifa akan menunggu. Sebelumnya mohon maaf, Syifa lupa untuk mencantumkan di prosedurnya, dan juga di situ Syifa akan mengumpulkan terlebih dahulu ibu-ibunya di ruangannya poli. Namun jika rumah sakit tidak memiliki poli, Syifa bisa berkoordinasi dengan tenaga kerja di sana itu untuk meminjam ruangan rapat. Namun jika ruangan rapatnya tidak memadai juga, Syifa akan berkolaborasi dengan puskesmas terdekat, atau Syifa akan menyewa gedung untuk melakukan intervensinya Ibu. Ya, jadi nanti teknik pengumpulan datanya tolong diperspesifikkan lagi gitu ya, diperjelas lagi secara detail seperti apa nanti rencana untuk pengambilan datanya. Terus termasuk perlu dipertimbangkan, tadi butuhnya sekitar 28 dari 142, tahunnya pada saat udah di screening berdasarkan inklusi eksklusi nggak cuma 28, tahunnya ada 50. Gimana tuh? Yang endingnya nih yang dikelolanya 50 atau 28. Nah, maksud saya itu gimana cara ngedapetinnya? Sehingga sebetulnya kalau difilter dari inklusi eksklusi itu tuh bisa aja lebih dari si 28 dari kebutuhan sampel yang dihitung. Gimana nanti mendapatkannya? Izin Ibu, paling Syifa akan lebih spesifikkan lagi pada trimester ketiganya itu pada minggu kehamilannya Ibu. Ya, itu perlu diantisipasi pas tatkala dari si 142 itu tuh udah sama semuanya tuh sesuai dengan inklusi eksklusinya Asifa, tetapi lebih dari jumlah yang dibutuhkan, lebih dari 28. Ya. Iya Ibu. Itu bisa aja nanti terjadi di lapangan itu seperti itu. Siva nanti mau gimana maunya? Apakah mau jadi total sampling kah? Atau mau seperti apa si teknik pengambilannya? Akan tetap Ibu pada mengambil pada sampel 26, dan juga akan menambahkan kriterianya Ibu agar lebih spesifik dan agar lebih menyamakan lagi, karena mengingat dari sampelnya itu kan proportif. Ya, paling itu ya nanti tolong dicermati lagi saja bagaimana nanti setelah udah dilihat dari inklusi eksklusi tahunnya masih lebih dari jumlah sampel yang dibutuhkan. Oke, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan etik. Nah, nanti ini harus lebih operasional juga dikaitkan dengan topik risetnya Asifa, kaitannya dengan birthing ball, kaitannya dengan nyeri punggung ya, dan nanti teknis di lapangannya. Jadi tidak sifatnya teoritis kayak gini ya, bisa lebih operasional lagi.
Untuk analisanya ini ada univariat dan bivariat ya. Yang univariatnya meliputi apa saja? Univariatnya itu meliputi dari Yahmian dan juga standar deviasi, Bu. Dan juga ada median, minimum, dan juga maksimum. Ya, jadi nanti akan melakukan uji apa dulu? Normalitas data ya? Iya. Kapan menggunakan min, kapan menggunakan median? Ketika menggunakan min itu pada saat distribusinya itu normal, Ibu. Terus kalau misalnya tidak normal menggunakan? Jika tidak normal maka menggunakan yang standar deviasi. Menggunakan median ya. Oh, median. Kemudian untuk yang bivariatnya? Ujinya menggunakan uji apa? Untuk bivariatnya itu menggunakan uji Peirati test dan juga jika ada yang keabnormalan itu menggunakan yang Wilcoxon. Syarat-syaratnya nanti diperhatikan lagi ya. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya sudah cukup Bu Hemi. Terima kasih atas kesempatannya dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Asifa. Terima kasih Bu Mona atas masukan, klarifikasi dan koreksinya. Baik, tadi sudah beberapa banyak klarifikasi ya. Dan Asifa sudah mampu menjawab untuk beberapa saran. Itu juga perlu dicek ya kesesuaian sampel, mempelajari kembali tentang metode analisis datanya nanti agar lebih menguasai ya. Kemudian seleksian sampel dan penyesuaian kriteria inklusi nanti dipelajari kembali dan disesuaikan. Demikian ya, Afif. Semoga bisa dipahami ya, masukan yang sangat berharga. Berikutnya kita masuk ke penguji kedua ya, kepada Pak Dedi, waktu dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Hemi. Oke, Siva, dari Bapak nggak terlalu banyak ya. Secara konten substansi tadi sudah sama Bu Mona dan juga selama bimbingan juga dengan Bu Dr. Hemi ya, terkait dengan substansi dan kontennya ya. Paling ada beberapa hal yang ingin saya klarifikasi dan juga masukan ya. Nah, saya menyoroti yang halaman 86, Neng. Halaman 86. Sudah dilihat? Sudah, Bapak. Oke, di definisi operasional ya. Karena kan tadi disampaikan ke penguji bahwa kamu kan nanti satu kelompok ya. Satu kelompok. Jadi untuk variabel independen latihan birthing ball-nya itu harusnya tidak ada hasil ukur atau skala ukur. Jadi tidak terlaksana atau tidak terlaksana. Pasti kalau satu kelompok mah terlaksana semuanya. Gitu ya. Jadi itu hasil ukurnya kosongkan saja karena itu menjadi intervensinya. Nah, itu masukannya. Lalu berikutnya, ini tuh kan 3 kali seminggu ya. Selama berapa minggu? Selama 4 minggu, Bapak, 1 bulan. Selama 4 minggu. Oke, selama 4 minggu ini cukup lama ya, Neng ya. Ini cukup lama. Nah, kaitannya adalah dengan sampelnya. Oke. Sampel yang digunakan ya adalah 23 sampel. Betul? Ya, betul. Oke, 23 sampel dengan dropout 3 orang ya. Nah, menurut pemahaman Siva, apa yang dimaksud dengan dropout sebetulnya? Izin Bapak, untuk dropout itu ketika pada respondennya itu khawatir jika ada yang kekurangan ataupun ada yang abnormal, jadi ada untuk data berjaga-jaganya. Yang abnormal gimana maksudnya? Yang tidak sesuai.
Kan semuanya sesuai dengan karakteristik kriteria inklusinya. Nggak mungkin nggak ada yang nggak sesuai kan? Nah, konsep seperti itu. Bagaimana nih? Oke. Nah, nanti ya, jadi gini, Siva harus paham tentang apa itu dropout, gitu ya. Nah, maksudnya Bapak mau nanya tadinya, gitu ya. Mau nanya tuh gini, pemahaman Siva terkait dropout itu nanti di teknik pengumpulan datanya, apakah Siva akan melibatkan 23 responden ataukah akan melibatkan 26 responden nanti yang akan diambil datanya itu. Ayo. Gimana, Neng? Yang akan diambil datanya itu yang 23 Bapak, dikarenakan kalau dropout itu dikhawatirkannya ada pasien yang mengundurkan diri ataupun yang berhalangan. Nah ini ya Bapak luruskan dulu ya, karena ini pelaksanaannya cukup lama, 1 bulan dengan seminggu, 3 kali dalam seminggu ya. Dropout ini kan adalah kita hitung itu untuk mengantisipasi jika ada yang mengundurkan diri di pertengahan. Jadi untuk pengumpulan data, Siva untuk lebih amannya ya, tidak hanya 23 yang Siva libatkan, Siva 26 aja semuanya libatkan. Namun nanti pada saat analisa datanya ya, jika misalkan dari 23 dan 26 ini mengikuti semuanya, maka Siva hanya mengolah 23 saja. Kecuali kalau di pertengahan ada 1 orang yang mundurkan diri karena mungkin karena suatu hal misalkan. Nah, Siva kan masih punya cadangan 3 itu, gitu ya. Nah itu maksudnya. Nah ini yang harus dipahami oleh Siva, ya. Baik, Seperti itu. Karena besar sampel yang Siva hitung itu adalah dengan menggunakan zat alpha dan zat beta, itu kan Siva sudah mengatur sedemikian rupa kemungkinan kesalahan yang terjadi ketika pengambilan sampel ini ya, dengan zat alpha 1,96 dan zat beta 1,645 itu Siva itu sudah mengantisipasi kedua hipotesis yang memungkinkan apakah ditolak atau gagal ditolak nantinya. Nah itu ya, sehingga nanti pada saat pengambilan data menurut Bapak nanti saran tetap 26 saja untuk lebih amannya. Karena apa? Karena kalau 23 Siva ini kan ya, Siva yang Siva ambil ya, tiba-tiba di minggu kedua ada yang mengundurkan diri, berarti cadangan ini harus memulai dari minggu pertama gitu. Dan Siva akan panjang lagi nanti waktunya gitu ya. Tuh, seperti itu. Nah itu terkait dengan dropout ya. Lalu berikutnya adalah kita kembali ke definisi operasional ya, Siva. Oke, 1, Bapak mau tanya ke Siva. Siva paham tentang jenis data? Nominal, ordinal, rasio, interval? Ya, paham Bapak. Oke, coba jelaskan perbedaan antara nominal, ordinal, rasio, dan interval itu apa? Baik, izin menjawab Bapak. Untuk jenisnya itu ada 2. Yang pertama itu yang kategorik dan juga yang numerik. Nah, yang kategorik itu ada pada nominal dan juga pada ordinal, yang dimana nominal itu hanya membedakan seperti jenis kelamin saja Bapak, tidak ada tingkatan dan juga tidak ada perbedaan seperti itu. Namun kalau ordinal itu ada, namun tidak sebagai angka seperti tingkatannya saja Bapak. Contohnya itu seperti jenjang sekolah, seperti pangkat, seperti itu. Dan juga yang kedua itu ada pada yang
numerik itu ada dua juga. Yang pertama itu interval, yang dimana interval itu ada tingkatannya. Tingkatan tersebut itu tidak melibatkan angka 0. Yang Syifa pahami itu seperti suhu yang dimana jika 10 derajat Celcius itu bukan dua kali lipatnya Bapak, bukan dua kali lipatnya dari 20 derajat Celcius. Namun yang terakhir itu pada rasio itu melibatkan tingkatan juga, namun yang seperti Syifa katakan itu jika dua kali lipatnya atau lebih tinggi itu angkanya sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Seperti itu Bapak. Oke, maaf. Bagus ya penjelasannya, pemahamannya sudah baik ya. Namun Bapak Suaranya kayaknya ke-mute lagi ya Pak Dedi. Izin. Izin Pak, suaranya menghilang. Siva, jelas nggak suara Bapak? Sempat hilang. Iya, mohon maaf Bapak, sempat hilang suaranya. sekarang jelas nggak? Sudah Bapak, sudah jelas. Jelas? Iya, sudah. Oke, tadi yang disampaikan udah bagus ya. Berarti kan kategorik itu adalah berdasarkan pada kategorisasi atau pengelompokan ya? Ya. Betul? Betul. Oke, sekarang lihat halaman 88. Untuk variabel dependen. Sudah dilihat? Iya, sudah Bapak. Oke, di variabel dependen untuk nyeri punggung. Apakah sudah tepat hasil ukur dengan skala ukurnya? Menurut Sipa, dari pemahaman Sipa tadi yang disampaikan, perbedaan antara kategori numerik gitu ya, nominal, ordinal, rasio, interval. Menurut Sipa sudah tepatkah itu? Sudah tepat Bapak, dikarenakan untuk angka 0 itu kan nyerinya itu tidak ada sama sekali. Dan juga jika pada angka 1 sampai 3 itu nyerinya itu sedang dan ada tingkatannya yang sebelumnya. Oke, sekarang gini. Ketika suatu nyeri ya, Sipa sudah kelompokkan, oh yang ini kelompok tidak nyeri dengan nilainya 0. Yang ini nyeri ringan dengan nilai 1 sampai 3. Apakah itu sebuah numerik data yang akan nanti Sipa dapatkan, ataukah itu sebuah kategori? Oh, ini kategori tidak nyeri. Oh, ini kategori ringan. Ini kategori sedang. Ini kategori berat. Masih belum Bapak. Gimana? Gimana nih? Masih kategori. Apa? Masih yang kategori Bapak. Kategorik ya? Iya. Harusnya ya? Iya. Apa gimana, Neng? Ini suaranya agak kecil nih. Iya, izin Bapak, untuk pengertiannya itu ia masih kategori karena masih ada definisinya juga Bapak. Iya. Akan beda kalau misalkan hasil ukurnya kamu buat 0 sampai 10. Beda nggak? Iya, beda. Di situ tergambar nggak tingkatannya? Iya. Tergambar nggak? Kalau misalkan hasil ukurnya kamu buatnya 0 sampai 10 misal, tergambar nggak tingkatannya? Tergambar Bapak. Iya. Di mana tergambarnya? Bedakan dengan, oh ini tidak nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang gitu. Tergambar Bapak, izin karena seperti yang kuesioner NRS Bapak. Nah, gini. Harus dipahami ya. Yang tadi kategorisasi itu adalah pengelompokan. Ketika kamu sudah buat ini tidak nyeri, ini nyeri ringan, berarti kan kamu sudah mengelompokkan itu.
ya kan? Nah, sudah mengelompokkan kan, sudah mengkategorisasikan kan, berarti kan harusnya skala ukurnya adalah kategori. Beda dengan kalau kamu buat misalkan sesuai dengan hasil pengukuran. Jadi berapapun nanti hasil pengukurannya akan dalam bentuk angka nanti. Apakah nanti kita dapatannya 2, apakah nanti kita dapatannya 3, atau misalkan kita buat interval 0 sampai 10 misalkan. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi apakah nolnya itu nol mutlak atau tidak. Gitu. Jadi, maksud Bapak, ini nggak pas antara hasil ukur dengan skala ukur. Karena hasil ukurnya sudah kamu kategorikan, sudah kamu kelompok-kelompokkan nih, ya, maka bukan skala ukur, gitu, ya. Seperti apa? Bukan rasio skala ukurnya, gitu. Skala ukurnya bukan rasio, gitu. Jadi saran Bapak, pastikan ini mau kategori, dibuat kategori ringan, sedang, berat, tidak nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat, atau mau dinumerikan. Kamu mau gimana? Izin Bapak akan dinumerikan saja. Nah, kalau dinumerikan berarti di hasil ukurnya cukup kamu menuliskan 0 sampai 10. Karena nanti hasilnya akan numerik. Ya, baiklah. Kalau dibuat tidak nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat, nanti akan munculnya proporsi. Berapa banyak orang yang tidak nyeri, berapa persen. Berapa banyak orang yang nyeri ringan, berapa persen, nanti gitu. Dan kalau kamu memang ingin dinumerikan, ini sesuai dengan apanya, dengan itunya, apa namanya itu, analisa data bivariatnya. Kamu kan menggunakannya UJT kan? Ya, betul. Nah, gitu ya. Nanti perkuat pemahaman untuk itu ya. Ya, baik Pak. Oke. Oke, itu saja Bu. Bu Hemi dari saya, terima kasih tambahannya. Ya, terima kasih Pak Dedi masukannya, klarifikasi dan koreksinya ya. Tapi tadi kayaknya apa namanya Asifa udah bisa ngambil keputusan ya bahwa ini akan numerik ya. Saya juga setuju kalau ini tetap numerik karena data numerik akan lebih sensitif ketika nanti ada perubahan perubahan penurunan yang sedikit nih. Misalnya dari 3 ke 4 atau dari 4 ke 5 sama-sama kategori. Nanti kesannya tidak ada perubahan, padahal secara nilai ada gitu ya. Jadi tadi dinumerikan aja ya Asifa untuk jenis datanya. Ya, baik. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Pak Dedi, untuk sesi kedua udah selesai. Dan berikutnya adalah sesi penilaian. Untuk itu, mohon waktunya dan kepada partisipan yang lain diharapkan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Untuk Asifa sendiri tetap saja di dalam Zoom ya. Itu mohon ditunggu ya Asifa ya. Ya, baik Ibu. Kepada Bu Mona, Bu Mona udah ya, udah kirim nilainya. Pak Didi juga, baik ditunggu. Saya akan mengakumulatifkan nilainya. Ya, ini sebelum pengumuman hasilnya Asifa, ini kayaknya masih ada yang belum keluar ya. Asifa, tolong dikontak ini. Masih ada teman-temannya yang lain, Fitri, Ahmad Fauzi, coba sama Ferli, ini masih ada di dalam ruangan. Ya, baik Ibu, akan Ruangan saya Zoom. hubungi. Masih ada Ahmad Fauzi sama Fitri, coba. Fit belum keluar, Om Fit. Oh, masih banyak temannya yang belum bisa diumumkan. Uji udah keluar.
Izin Ibu untuk atas nama Fitri itu di display HP-nya itu sudah keluar Ibu, mungkin sedang like. Oh, udah keluar, Ya, benar. karena saat ini Fitri ya ada juga Ibu sudah keluar. Udah respon Fitrinya udah keluar, benar kok bisa ya. Yang like siapanya? Kita atau Fitrinya? Saya masih ada di sini. Di Asifa masih ada nggak Fitri? Izin Ibu, kalau begitu saya izin untuk cek Fitrinya. Ya, sudah. Ya, ya. Baik, Asifa, para penguji sudah memutuskan bahwa proposal Asifa bisa diterima ya dan bisa dilanjutkan. Adapun perolehan yang lain dari performance Asifa dan juga dari laporan atau makalah dari pokoknya penilaiannya dinyatakan cukup tinggi ya, yaitu 87 kategori. Selamat ya Asifa ya. Dengan catatan perbaikan itu harus dilaksanakan ya. Jadi setelah ini perbaikan dulu kepada para penguji, kemudian kepada saya, setelah itu memproses etik karena Asifa pengambilan datanya cukup panjangnya, pemberian intervensi cukup panjang, jadi harus curi parah, harus dari sekarang berprosesnya lanjut ya. Itu ya. Selamat sekali lagi Asifa. Terima kasih kepada para penguji. Dengan ini saya tutup seminar UP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bu Emi. Kami Pak. Ya, selamat ya Asifa ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Semangat melanjutkan ya. Diperlukan sebentar, tapi lanjut berikutnya ya. Assalamualaikum. Salam. Aku record. Jadi gimana